Di situ nggak ada pertolongan lama sampai mulut saya ini sendiri. Ya, Tolong ente nyambung, Yesus. nggak usah lah Wah, kita Yesus, bawa. tolong saya. Ya, Nah, di situ ada pertolongan. baik. Iya, itu Ente, aja. Terus dia baik tanya ada apa lagi nih? pertolongan dari Yesus. Sekarang yang kami tanyakan di sini, dari mana ente bisa tahu kalau itu adalah Yesus? Ya, lewat seruan saya ada pertolongan. Dalam mimpi itu bertemu atau bagaimana? Saya tidak bertemu, saya berseru. Iya, sekarang pertanyaannya ketika ente berseru bertemu dengan Yesus, kanon katanya berseru, dari mana ente bisa tahu kalau dalam mimpi itu adalah Yesus? Dari mana? Apakah melihat wajahnya? Ataukah ngajak ngobrol? Saya tidak melihat wajahnya, tetapi saya di situ saya tersesat dan saya menemukan jalan. Iya, saya Jalan paham di situ. keluar. Saya tersesat di dunia lain, dunia jin, tahu nggak? Ini Itu. paham nggak sih pertanyaannya? Paham nggak Ketika saya pertanyaannya? berseru, Paham nggak pertanyaannya? Dari mana ente bisa tahu ya kalau itu maksud adalah Bang Yesus? Dewa, saya harus menjelaskan. Oh, saya lihat sosok Tuhan yang begini, begini gitu cahaya atau Bang tangannya Dewa, atau apanya gini, gitu. diraya Iya, pertanyaan gimana Bang sih mau Dewa. ngejelasin? Seruanmu Susah apa juga itu? ya. Gini, ketika kamu berseru, apakah tanggapannya itu? Iya, Paman. Itu. Ya, apa seruanmu? Tidak ada Oh ya, betul jawaban gitu, tetapi betul. saya menemukan jalan. Iya, menemukan jalan. Yang memberitahu jalan itu lewat, siapa? begini, Lewat Yesus. Saya mendengar suara yang mau keluar lewat jalan sini. Saya tersesat di dalam mimpi itu. Baik, saya Saya tanya nggak bisa sekarang. keluar. Saya muter-muter di situ aja, Sebentar. ketemu jalan Iya. itu. Sebentar, dia berseru katanya. Nah, terus ente mengatakan itu adalah Yesus. Dari mana ente bisa tahu kalau itu adalah Yesus? Itu adalah Yesus. Bagaimana, Bang? Saya berseru, Ngobrol saya atau nggak mendengar suara Yesus. Saya mendengar suara Iya. orang. Ngobrol Seperti atau tidak? seperti di masjid, terus seperti ada ada pengumuman kayak begitu ya, yang mau keluar lewat jalan sini begitu. Ketika saya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. 2 kali saya berseru. Awal saya berseru itu, Yang saya tanya berseru di kepada Raya, Allah. yang saya tanya di sini, ente meyakini ketika ente tersesat ada orang yang berseru minta tolong kepada Yesus. Setelah itu datang Saya yang yang namanya berseru suara. sendiri loh, Bang, bukan Baik, orang. ente berseru sendiri. Terus dari mana ente bisa tahu kalau itu yang memberikan petunjuk adalah Yesus? Dari mana ente bisa Ya tahu? dari seruan saya, ketika saya berseru saya mendapat petunjuk. Hanya begitu saja. Pada saat itu, Iya, ketika ente betul. berseru, ternyata yang datang bukan Yesus. Ternyata yang datang adalah Brahma ataupun Siwa. Ente mau masuk Hindu? Oh enggak, tapi saya bisa keluar dari jalan sesat itu. Nah ini ya, Dan Iwan sampai Pila ya. dan pas saya yang kaget kita subuh bingung. itu Baik, pas azan Allahu Akbar itu Baik. di Baiklah. mimpi saya. Berarti ini sesuatu keimanan berdasarkan dari yang namanya mimpi, bukan berdasarkan dari yang namanya akal. Begitu ya. Karena yang namanya kita beriman itu bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan mimpi, Betul, bukan tetapi yang namanya berdasarkan mimpi sebentar atau dulu. apa, tetapi di saat Sebentar dulu. Sebentar Oke, dulu. oke. Yang namanya beriman itu berdasarkan pada saat akal kita itu difungsikan. Karena kita tahu yang namanya mimpi itu bisa dikatakan sebagai bunga tidur, bisa dikatakan sebagai tipuan setan, dan lain sebagainya. Dan kesaksian dari mimpi itu tidak bisa sama sekali dibenarkan dalam keimanan. Karena keimanan itu berdasarkan pada saat akal kita itu distabilkan. Itulah yang namanya keimanan. Iya. Justru kemarin, Oke, Bang. Luar Oke. biasa. kalau Tidak apa-apa, misalkan Bang. ya, Tidak apa-apa. baik, Moderator Agak 1 menit. gantian, Moderator gantian. 1 menit. Sebentar dulu, agak pendeta. gantian Tidak, gini, Benda- gini. Kan Sebentar, Bang Bang Dewa Dabu. sudah Sebentar, Bang Dabu. bertanya. Sebentar. Tunggu Sebentar, dulu. Bang Dabu. Ah, Sebentar, Bang Dabu. Sebentar, 1 menit. Bang Dewa, ini pertanyaanku dijawab jangan pakai asumsi. Seandainya kalau aku mimpi dengan cewek yang paling cantik melebihi dari istriku, apakah aku harus meninggalkan istriku di jalan yang sesat? Tiba-tiba ada cewek begitu seksi yang cantik, apakah aku harus meninggal istriku? Itu yang perlu Bang Dewa jawab. Christian diam, kalau nggak saya turunkan. Dewa jawab. Tunggu dulu. Sabar. Iya, ya. terserah Abang. Kan Kalau kita Abang mau sudah turunkan saya, mendengarkan tidak apa-apa. kesaksian yang murtad ini. Coba kita sandingkan dengan kesaksian yang mantan Kristen. Masuk Islam. Yang mana yang masuk akal, yang mana yang mudah dipahami, al-hidayah atau diraya ini. Silakan Bang Al.
ketika Anda masuk Islam, kira-kira jangan-jangan juga kau mimpi juga ini. Silakan. Salam, Pak. Sebentar, Ar. Diraya, nanti kita ngobrol berdua aja di Komal antara Mbak Diraya Oke, sama oke, Dewa Bang. ya. Oke. Nanti. Yuk, Ya, jadi kita tidak bisa yang namanya keimanan itu berdasarkan mimpi, Mbak. Nggak bisa. Nanti kita ngobrol lagi. Dewa, terlepas Mbak Diraya mau kembali lagi ke Islam, itu hak Mbak Diraya. Terlepas Mbak Diraya masih dalam iman Kristen, kita pun tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin, Iya. tidak ada pemaksaan di dalam ajaran agama Islam. Iya Bang Dewa ya, makasih ya. Baik. Oh Bang Faruk tuh, aku tadi cuman mau ngomong itu aja sih ya. Kalau ada yang mau menjelaskan, kasih kesempatan lah Bang. Rendah hati dikit lah Bang ya. Kasih kesempatan untuk orang lain yang menjelaskan. Nanti pikirnya begini Bang, di dalam otak Abang nanti. Bukan apakah Yesus itu pernah merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya, berakhir di tiang salib kah? Gak mau. Ya, kepada kalian gak mau merendahkan diri, mengosongkan diri. Coba kita paham ya tentang mimpinya tadi ya. Yang pertama, dia katakan dalam mimpinya dia tersesat. Seseorang yang menyatakan atau merasakan dirinya tersesat, ketika dia pernah berada di jalan itu dan dia tahu itu bukan jalannya, ya dasar itu bisa kita merasakan diri kita sesat. Sementara itu dalam mimpi dia, itu kali pertama dia di mimpi itu, kali pertama dia di jalan itu dalam mimpi itu. Yang kedua, ketika kita mau menyatakan suara seseorang itu adalah seseorang, contoh kalau aku nggak pernah mendengar suara Bang Dewa, ketika aku mendengar suara, meskipun aku minta tolongnya ke Bang Dewa, ya aku tak serta merta mengatakan suara Bang Dewa. Bang Hidayat noise Bang, tolong Bang. Aku tak serta-merta mengatakan suara itu suara Bang Dewa. Aku harus pernah dulu mendengar suara Bang Dewa, baru ketika aku mendengarkan kembali suara itu, aku tahu suara itu suara Bang Dewa. Yang jadi pirtinya ini, dari mana dia mengatakan itu adalah suara Yesus, sementara dia sendiri tak pernah bertemu sama Yesus. Dia mendengar suara Yesus secara langsung. Jadi kan gak mudah sekali mengkuliti mimpi itu yang penuh dengan kehaluan dan angan-angan belaka. Jangan nanti ketika kalian dengar suara aku, kalian bilang ini suaranya Pak Prabowo. Gak mungkin kan, karena kalian pernah mendengar suara Pak Prabowo. Dan suara Pak Prabowo dengan suara Bang Faru itu berbeda. Dari mana kau tahu itu suara Yesus, sementara kau tak pernah bertemu dan mendengar suara Yesus secara langsung? Apa tolak ukurnya kau katakan itu suara dan suara Yesus? Ya kan? Itulah makanya kesaksian para murtadin ini halu-halu Bang. Itu masih mending dia mimpi kayak gitu. Ada yang mimpi katanya Bang, bukan mimpi lagi, dalam penglihatan dibawa jalan-jalan ke surga, ada lagi tuh Bang. Ya naikkan aja lagi teman-teman Kristen, Bang Naga. Jadi dia ada yang minta naik dua yang tadi sebentar sebelum saya naikkan iklan dulu. Udah capek aku tadi udah ada permainan aku udah dimarahin. Oke, yang bagi ini ada 1.900.000 orang memandang. Tolong ada love orange, tolong dikirim love orange-nya hadiah ya. Love orange ya. Love orange, bukan love orange ya, tolong dikirim. Jangan lupa udah dibangkitkan sekarang ya. YouTube The Real Farul Sianipar 44 ya, The Real Farul Sianipar 44 ya. Dan ini di-share langsung juga mungkin di Pendeta Dalbo ya. Share langsung di Pendeta Dalbo, ada juga Dalbo ya. Nama YouTube-nya Dalbo ya. Itu tadi orang halu katanya masuk Islam udah 1 tahun yang lewat, tiba-tiba dia mimpi masuk Kristen balik. Lanjut kita naikkan dulu. Sebentar Dewa simpulkan dulu ya, Iwan Pilah ya. Inilah yang Dewa katakan itu ya. Yang namanya keimanan tidak bisa yang namanya berdasarkan mimpi. Justru kemarin pada saat Dewa berdiskusi dengan kesaksian seorang murtadin abal-abal ya, murtadin abal-abal, dia mengatakan, saya bertemu dengan Yesus, saya diselamatkan oleh Yesus. Maka dari itulah dia masuk ke dalam Kristen. Nah, Dewa bertanya, andaikan besok lusa bertemu dengan Brahma, Siwa ataupun Krishna, mau nggak dia masuk ke dalam Hindu? Akhirnya disitulah yang namanya kemacetan mulai. Jadi tidak bisa mimpi itu dijadikan sebagai tolak ukur. Karena kita tahu mimpi itu di dalam Islam itu bisa dikatakan sebagai bunga tidur, bisa dikatakan sebagai tipuan setan, bisa juga dikatakan sebagai kode togel. Nah, seperti itu ya. Jadi mimpi tidak bisa. Nah justru andaikan ketemu dengan Yesus, Dewa pribadi nih ya,
Dewa, Bang Paruk, andaikan bertemu dengan Yesus, saya ajak debat itu Yesus dalam mimpi. Saya ajak debat. Betul Bang Paruk? Bukan ditanya dulu, dia itu Yesus atau bukan. Kan kita tidak tahu wajahnya yang sebenarnya seperti apa. Sumpah, saya ajak debat itu Yesus. Bener, kalau ketemu dalam mimpi. Jadi tidak bisa yang namanya mimpi dijadikan sebagai keimanan, itu tidak bisa. Mustahil. Kita beriman itu bukan berdasarkan perasaan, tetapi kita beriman berdasarkan akal kita itu stabil pada saat berpikir. Disitulah keimanan yang sebenarnya. Ya. Dan ketika yang namanya orang Kristen mengaku katanya dia akan masuk ke dalam surga, tunjuk satu ayat di dalam Bible mana yang mengatakan Yesus menciptakan yang namanya surga. Tidak akan pernah ketemu. Karena surga diciptakan oleh yang maha suci, diperuntukkan untuk orang-orang yang berusaha untuk mensucikan diri. Sebagaimana kami sebagai umat muslim, kami selalu berusaha untuk mensucikan diri. Seorang suami ketika selesai berhubungan badan dengan istri, kami berusaha untuk mensucikan diri. Seorang istri yang mereka kedapatan menstruasi ataupun nifas, kita berusaha untuk mensucikan diri. Bagaimana dengan mereka yang konon katanya surga diperuntukkan untuk orang suci, mandi junub juga kagak? Ini ajaran apa seperti ini? Coba pikir secara logika di situ. Mandi junub dulu, mensucikan dulu, baru kita bisa masuk ke dalam surga. Di dunia mereka tidak mau mensucikan diri, bagaimana mereka mau masuk ke surga, yang dimana surga adalah dihususkan untuk orang-orang yang suci? Bagaimana ini coba memparuk? Kita saja berusaha untuk mensucikan diri, belum tentu kita langsung masuk ke surga. Bagaimana hisabnya nanti? Bagaimana perhitungannya nanti? Mereka yang katanya notabene sudah ditebus dosanya, mereka masuk ke surga, padahal mereka sendiri tidak pernah mensucikan diri. Ini mimpi ajaran kayak gini. Beli besok pula kalau sih bisa yang bisa beli. Aku mau beli Lamborghini, mimpi Lamborghini aku. Nah ini Sampaikan buat kapan nih makan jiwa-jiwa nih. sebentar biar kita sama jiwa-jiwa dulu, sabar dulu Bang Faruk. De Suto. De Suto, how are you? What's your name? De Suto, what's your name? Let him do it one more time. Or his face is gonna be right behind the iPad. Okay, brother. What's your name? De Suto, what's your name? Amang Namburu. Dia tengok aku dah makan Merina. Dia nak ke aku, ya Allah. Bapak ada yang nak disampaikan, Pak? Assalamualaikum, Pak. Alah. Halo? Tak ada ya? Kita bagi naik dulu semua ya, tenang. Kita bagi naik semua ya. Cek. Nulis kah apa ni Bang Laga? Agak